فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويسكو وقتنا بالله لتشفي الحزن عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. اللهم كما أفضلتنا خط كتابك الذي أعطيت فيه شرع أيامك ووحدتنا وأنزلته وأنزلت وحرامك ونتبتنا من تعرض بالضرب الجسيم وحذرتنا على لسان وإني شديد عذابك الغليظ واجعلنا تدين قلوبهم عند سمع آياتك ويهديك اللهم سيدي وإنك تسمع إذا دنا منه وبلغ الروح منا التراقي وتجلى من فوق مريم الحجب وقيل الله وارتفع الساق بالساق لا يحيي يوم المساء وصارت الأقلام ربنا آمين آمين إلى ربك يومئذ يساق الصالح ربنا إذا كنا اللهم لا تقل إلا ولا تحسن الأسماء تلذذ بحلاوة تلاوة كتابك الكريم ولا تسمع اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأجمعين وعلى أمته الذين تشبهوا بهم موجودا وعلى ما بدأ عن السماء وتعظمنا جليس الأخلاق الزكية الناس آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جواد حليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سوى فضلك إلهي يا رب قبل الفنا والهنا يا أم الدنيا والدين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا الأولى والغنى ويا قوي والمعين نسألك من يمكن ونحنك نستقيم على هداك القويم ولا نضيع الأمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نظرة عين عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نطه في كل حين أسأل بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويغفر الحسود ويرفع الظالمين يزيل بالمنكرات نقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل حرام يقهر كل الطغى يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين رب اهدنا الشاكرين والذر والفناء رب اهدنا والتعالى في المبارك يدوم في كل حال على أعمال السنين رب اهدنا الشاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاهك الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سور رب استجب لي آمين عطاك ربي جزيل وكل فعل جميل
Rafi amanna tawil fajr ala tawil Ya Rabbi dhakarfina min fi'li ma la yuqa Lamun bifakir toha liman bidambi irohi Waghfir li kulli dhunub Wastur li kulli uyub Wakshif li kulli qurub Waghfir adal mu'minin Wahtim bi ahsani kitab Hidadana min sirah Wahana hina hina Wazada rashful jamil Thumma sholatu wassalam Ala syafi'il anam Wal alihi al-kiram Wasyahbi wal tabi'in. Kepada seluruh anggota Jamiyah Rutin Manaqib setiap ahad ketiga yang mempunyai nama Rutin Jasmine. Bagaimana kabarnya keluarga besar Jasmine? Alhamdulillah, luar biasa. Nanti banget slogannya. Alhamdulillah kita sudah sampai tentang faslun fil wudu wassalah ya. Jadi ini wasiat Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Nabi tentang sekitaran atau seputar bab wudu dan bab sholat. Hadis ini disampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiyyu alaihi sholatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ya Ali istaqsi isbaghal wudu'i. Hai Ali, berusahalah menyempurnakan wudu. Fa innahu syatrul imani. Karena sesungguhnya wudu adalah sebagian daripada iman. Jadi kita ini pada saat melaksanakan ibadah, mayoritas ibadah yang kita lakukan adalah harus diawali dengan wudu terlebih dahulu. Karena itu sebelum kita melaksanakan ibadah sholat atau ibadah yang lainnya, terlebih dahulu kita harus menyempurnakan wudu dulu. Supaya apa? Supaya di ibadah selanjutnya bisa diterima. Misalkan ibadah sholat. Ibadah sholat sebelum kita ini sholat, maka kita harus bersuci terlebih dahulu. Suci dari hadas besar maupun suci dari hadas kecil. Nah, suci dari hadas kecil ini adalah berwudu. Nah, kalau wudunya ini sudah sempurna, sudah sesuai dengan ketentuannya, syarat wajibnya, rukunnya wudu, maka untuk masuk ke ibadah sholatnya ini, di situ sholatnya sudah melewati wudu yang sah. Banyak orang yang sudah merasa melaksanakan ibadah sholat, tetapi dia terganjal di wudunya yang masih belum sempurna, masih belum sah wudunya. Makanya dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, kita tidak hanya sholat saja, harus wudu terlebih dahulu. Apalagi pada saat haji atau umroh, mau ambil mikot, ya kan? Setelah itu kita melaksanakan tawaf, sa'i. Nah ini juga harus pegang wudu. Nah kalau wudu ini boten sempurna, ada salah satu bagian yang tidak terbasuh, dan kita ini tidak merasa wudunya ini tidak sempurna, ternyata terus melaksanakan ibadah sholat. Alhamdulillah sholat 5 waktu, 70 tahun sholat 5 waktu. Ternyata setiap bangun tidur pagi kan wudu sholat subuh, itu beliau pada saat wudu ini kotoran nafas disebut ketek. Pada saat wudu itu harus dibersihkan dulu, karena lubang mata ini pada saat wudu harus kebasuh. Nah sementara pada saat wudu terhalang oleh kotoran mata, nggak terasa. Itu saya kalau tadi ngomong-ngomongnya kayak wis gawaring akal di Joko nih kok. Sing ane bendino celakaan iki kok wis alamat iki kok kayak bleber gitu. Lah ini nek gak dibegini kan lebih dahulu diambil dulu kotoran mata itu
kakimu, maka ini akan terhalang air ini yang mestinya harus menyentuh. Lah, tidak dihilangi terus wudu. Nah ini ada bagian tubuh yang tidak terbasuh. Ada juga bagian-bagian yang sangat membahayakan. Biasanya sahabat-sahabat itu kan alhamdulillah kan cincinnya kan besar-besar. Ada yang pakai, ada yang aki-aki, ada yang pokoknya cincinnya ini antara satu ros dengan bawah dan ujung ini penuh. Nah ini pada saat wudu. Nah jadi kan biasanya kalau membuka cincin ini kalau keseringan kepakai mesti ngecap, nggak kena angin, nggak bisa masuk di situ. Nah pada saat wudu harus dicopot dulu supaya kena air. Setelah itu dimasukkan. Kalau nggak begitu nggak kebasuh, dikira wudunya sudah sempurna. Belum lagi kalau kaki kita yang alhamdulillah kaki artis pecah-pecah, ya kan? Kaki artis pecah-pecah. Loh, pecahnya kaki itu dalamnya yang pecah itu termasuk wajib kena basuh. Lah biasanya kalau tergesa-gesa wudunya, bior, ya kan? Nggak masuk. Kalau dibasuh seperti itu tidak masuk. Makanya harus digosok dulu di lantainya kamar mandi. Makanya orang dulu itu kan telaten. Kakinya kalau mandi atau wudu mesti digesek-gesekkan ke kamar mandi. Ada dua fadilahnya. Satu, bisa masukkan air ke dalam situ. Yang kedua, bisa menipiskan pecah-pecahnya. Gila kan? Nah, makanya kalau wudu harus sergap seperti itu. Belum lagi makanya kita pada saat wudu juga disunahkan menyela-nyelai. Menyela-nyelai itu apa? Nah ini ya, bersihkan ini. Terutama bagian kaki. Lek tangan insya Allah mesti jenengan sela-sela. Ini kaki gak mesti orang itu nyela-nyelai, ya kan? Apalagi sing wis lemu nyekel kaki itu gak tutup. Gak mau tambah sampurah, ini yang paling berbahaya. Karena apa? Ujung kaki ini riskan tidak tersentuh air. Makanya harus dibolong prasarannya, disela-sela ini, kakinya, ya sela-sela. Ternyata ini juga punya khasiat besar. Nyela-nyelai di kaki-kaki kita, di tangan-tangan kita. Di samping itu akan menyampaikan air pada saat wudu. Ternyata ini ada urat-urat saraf kita yang selalu kita tekan, ya kita gosok pada saat wudu. Itu juga akan meminimalisir kena stres. Awas, tidak sembuh ya. Dengan stres langsung naik itu nih, ya ini yang digosok-gosok itu. Di samping juga sama gosok ATM. Stresnya coba penting disebutnya. Tidak. Itu alternatif yang kedua. Kalau sudah gosok kaki, kok stresnya belum sembuh, ganti gosok ATM. Insya Allah stresnya cepat sembuh. Ya. Nah ini, lah makanya kita ini alhamdulillah sekarang mengajinya berwudu. Mulai kita angan-angan, mulai kita hati-hati, mulai kita mencoba untuk menggali. Untuk musim ini seperti rokokan ini. Kok jangan-jangan aku sekarang udah biar ternyata kakinya yang belah bahkan kena. Biar ternyata ujung-ujungnya kaki tidak akan kena. Yang kedua, hati-hati lagi sampai ada hal-hal yang menempel di kulit kita yang akhirnya kulit ini nggak bisa tembus oleh air. Setipo, cat, atau jenengan habis ngadu temannya kena selotip di sini, ya kan? Itu loh, apa tempelan-tempelan itu loh, solasi, double tape itu loh. Itu juga kalau kena air nggak nyambung, nggak tembus, harus dibersihkan dulu. Iya, nggak meresap, nggak nyambung, kalau nggak masuk, nggak nyesek. Lah makanya kalau mau wudu memang harus dicari dulu bagian-bagian yang sekiranya tidak meresap. Yang ketiga yang riskan lagi ya, tadi yang riskan masalah kotoran mata, ujung-ujung ini, telinga dan kaki. Yang riskan lagi yaitu bagian kulit tebal yang ada di siku
siku kita. Makanya kita diharuskan, meskipun ini bagian siku itu sampai di siku, tapi kita harus bahkan wajib untuk melebihkan dari sikunya. Karena apa? Kulit siku kita itu adalah tebal, sehingga tidak cukup disiram gini sudah menempel, airnya meresap. Harus digobrok lagi, supaya airnya benar-benar nempel. Nah, makanya wudhu ini adalah harus benar-benar hati-hati dan tidak boleh tergesa-gesa, supaya wudhu kita sempurna, karena berkaitan dengan keabsahan ibadah selanjutnya, misalkan ibadah sholat. Yang kedua, wudhu di samping dia ini merupakan syaratnya untuk melaksanakan ibadah sholat, maka wudhu ini pun meskipun tidak dalam rangka sebagai pelaksanaan syarat, tapi wudhu itu sendiri mempunyai pahala. Misalkan jenengan gak sholat, ya gak apa, tapi punya niatan bismillah saya kepingin dari wudhu, yaitu menjaga wudhu. Padahal jenengan ini umur segini ini paling angel pokok dari wudhu. Sholat salam istighfar dulu pokoknya siakan. Kok dari wudhu, lo kok punya niatan dari wudhu? Selama masih memegang wudhu, insya Allah selama itu juga Allah mengampuni dosa-dosa. Di samping itu, setiap bagian tubuh yang kita basuh itu pun akan menghapus dosa. Tangan yang kita basuh menghapus dosa tangan. Muka yang kita basuh menghapus dosa muka. Telinga yang kita basuh menghapus dosa telinga. Dan seterusnya. Makanya jangan lewatkan wudhu ini dengan tergesa-gesa. Sempurnakan, sebab besok juga pada saat hari kiamat, mereka yang wudhunya sempurna akan bangun dari tidur panjangnya atau dari kuburnya dalam keadaan wajahnya mencolok. Hurran muhajjalin, jadi mencorong semua. Itu ada orang bangun dari kubur mencorong. Oh, ini gambaran orang yang sempurna wudhu. Makanya wudhu itu disebut syatrul iman, bagian daripada iman. Ibadah-ibadah lain yang termasuk harus wudhu yaitu membaca Al-Quran, terus sholat tadi. Yang ketiga adalah umrah, ya, pada saat tawaf, terus sa'i, ya, haji juga, dan wudhu. Selanjutnya, meskipun tidak melaksanakan ibadah-ibadah ini, jenengan juga tetap disarankan masa api-api orang menjaga wudhu. Meskipun nggak bisa 24 jam, bismillah, hari ini saya ingin dari wudhu 1 jam saja, kan berproses. Kalau langsung 24 jam berat ya. Langsung jenengan kelihatan abang di rumah, kenapa wajahnya sekarang Pak Abang? Iya Pak, nah itu 24 jam. Dari suami mesti aku gak jajan sampai alamat ini betul. Iso ini tadi sampai soalnya nahan 24 jam. Ya semuanya kan butuh proses, nggak bisa langsung digerakkan ya. Supaya menjadi ibadah yang benar-benar ikhlas, ibadah yang benar-benar bisa mungkin kalau digerakkan bisa sehari ini 24 jam, besok iskak akan tunggalin ya Bapak. Tapi kalau berproses bismillah, saya tak coba mengistiqomahkan dari wudhu. Misalkan saya mempunyai itu habis subuh 1 jam, misalkan karena sholat subuh nunggu sampai 1 hari, nah gitu ya. Atau saya tak istiqomah habis maghrib, karena maghrib sama isya. Ini diniati dari wudhu. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu
adalah sesuai dengan niat. Ini bab masalah wudu. Selanjutnya, apalagi kita diingatkan, fa'idza tawadda'ta fala tusrif fil ma'i. Pada saat kamu berwudu, maka janganlah kamu berlebih-lebihan fil ma'i dalam menggunakan air. Jadi kita ini pada saat berwudu, kita juga tetap harus hemat air. Ini menunjukkan agama kita ini mengajari kita tidak menjadi orang yang israf, berlebih-lebihan. Karena bagaimanapun juga berlebih-lebihan itu adalah bagian dari temannya setan, ikhwan asyayatin, temannya setan. Nah, orang itu biasanya kadang-kadang membuang air itu sepertinya membuang sesuatu yang biasa. Padahal air itu sebenarnya adalah sesuatu yang utama, urgen dalam kehidupan kita. Dia dipakai minum, dia dipakai mandi, dipakai wudu, dipakai apa? Cuci tangan, cuci baju dan seterusnya. Apalagi di Surabaya, air beli, ya, air beli. Makanya pakailah air wudu yang sehemat-hematnya sesuai dengan kebutuhan wudu. Fadilahnya apa ini? Satu, supaya kita tidak israf, berlebih-lebihan. Yang kedua, menghilangkan supaya kita ini gak gampang mamanan. Orang mamanan itu tak banyu. Dia bakal no. Balik lagi. Sampai koko mandi lo rasanya kayak rasa wudu itu rasa mandi. Ada yang seperti itu. Lah, ini bagian bagian dari godaan setan. Setan itu membisikkan wudu muka sah. Akhirnya dia ragu terus. Kenapa kalau masuk balik lagi, wudu lagi, ganti lagi. Akhirnya kayak kurang sempurna. Ulangi lagi seterusnya. Terus kamu kok tadi Joko apa itu namanya? Joko air ya kan? Gak Joko Dengkir tapi Joko air, Joko Tirto, Joko banyu ya kan? Nah, kita dalam berwudu harus benar-benar memperhatikan seberapa kebutuhan air tersebut supaya kita tidak termasuk orang yang israf, ya, bahaya orang israf itu. Tidak hanya air saja, ini kan karena berwudu. Dalam segala hal kita tidak boleh israf. Yang pertemuan yang lalu saya juga sampaikan jangan sampai israf. Punya gawe sekarang kan banyak yang israf. Acara ini harus ada ini, kalau nggak ada ini nggak sempurna. Yang penting acaranya itu adalah ada doanya, ada kalimat thayyibah, ada sodako. Sudah cukup intinya di situ. Sodako itu yang bisa diterima yang dikasih makan, ya kan? Souvenir itu benar sodako, tapi nggak mesti diterima, nggak mesti diterima itu maksudnya nggak mesti bermanfaat, gitu. Kadang-kadang souvenir 7.000-an, kipas dipakai, masya Allah dicari anak Rodino lagi, rusak. Ada lagi souvenir yang tenang kecil, ya kan ada, ya itu berapa harganya? 5.000. Sampai di rumah dipakai apa? Gak dipakai, dengan masain tenang obo-obo, ya kan? Orang kaya, tenang obo, pakai tenang itu langsung TP3 sudah habis, itu mejoy ketok. Ya, itu beli tenang itu dikasihkan, tapi sayang tidak bermanfaat. Itu bagian daripada Islam. Nah kita ini jangan gampang-gampang ketularan nggak pas-pas ya, jangan gampang-gampang ketularan tidak pas-pas. Kadang-kadang ada lagi souvenir yang dimasukkan apa itu namanya, toples kecil ada bunganya, terus kegeopon. Ya, pernah nggak ya? Toples kecil, terus ada bunga-bunganya, ini kalau ya. Terus ini pakai kasa ya. Terus itu juga kayak apa sih anak-anak? Ini berapa ini? Masih juga 5.000. Terus tak jaket di warna bukan ya
kan ya? Mau dipakai toples, yuk toples isinya apa ya kan? Kerupuk opel, yuk tambah kacang. Kerupuk opel, yuk kacang. Oh kan 13 lah. Opel itu, ya kan? Secara kemanfaatannya nggak ada kemanfaatannya, enak. Lah daripada gitu, terus kerupuk makanan langsung mlebu belang, ya kan? Langsung keterima. Makanya kita itu kalau ada orang berbicara ekonomis praktis dan tidak israf, itu jangan diomong, jangan dirasani. Misalnya gini, wah, bapak gak ke kamarnya datang, ada sopirnya gak ada, nggak zaman. Masa gitu gak ada sopirnya, masih tadi ganti-ganti buku ada sopirnya, salah itu malah, salah. Nah kita harus bisa menjadi orang yang menepis itu semuanya, sehingga kita nggak ikut-ikut mengalir yang tidak benar. Coba itu dilihat, banyak orang setelah punya hajatan, mestinya setelah menikahkan dan mengadakan undangan yang sifatnya itu sodako, mestinya tambah berkah hidupnya. As-sodako itu terfaul, sodako itu menolak bala. Dengan menghadirkan saudara, menghadirkan teman, guru, kerabat dan sebagainya, di situ dengan jamu, itu sodako yang jenengan. Tapi kok malah tidak berkah, malah utangnya banyak, dari rumah disegel, harusnya dari sepeda motor barang, karena implementasinya yang gak tepat. Karena apa? Berlebih-lebihan. Nah, dalam surat apa itu namanya? Dalam Al-Quran surat apa ini? Kita itu janganlah menjadi orang yang suka israf. Sodako itu api, tapi israf tidak melihat kemampuan kita sampai akhirnya menjadi hutang. Loh, akhirnya menjadi mabok. Bukan sunnah lagi, itu harus berbahaya. Basisnya akhirnya basis kepingin dipuji ya kan? Wala tusrifu, janganlah kamu itu berlebih-lebihan. Supaya apa? Kita semuanya ini bisa memilah-milah mana yang penting, mana yang tidak. Meskipun konteksnya ada diberikan orang. Penting gak ya kayak gitu? Kayak kalau gunanya dan kayak software itu daripada gak manfaatin, gak usah software. Atau saya bisa sih memberikan software istimewa, tapi mereka ngomong gak diomah. Nah, itu ketika yang wajibnya itu adalah ijab kabulnya, nikahnya tadi, ya kan? Selanjutnya yaitu ini faidah farota min tuhrin, dan apabila kamu telah menyelesaikan dari bersuci, fakro, maka bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini surat apa? Surat Al-Qadr apa? Surat Al-Qadr, ya kan? Nah, mim ba'di ghusl qadamaini, setelah membasuh kedua telapak. Asyara marotin, kedua delamaan ya, telapak ya. Asyara marotin selama 10 kali. Jadi setelah berakhir wudhu kita akan membasuh kaki, yaitu baru kita membaca surat Al-Qadr 10 kali. Ayo, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. 10 kali. Fadilahnya apa? Ini belum kita lakukan ya, Mas Wudu ya. Yufarrijullahu hammaka, Allah akan menghilangkan susah-susahmu semuanya. Nah, jadi siapa yang sedih, susah, insya Allah
dengan melakukan amalan ini sesuai dengan wasiat Nabi Muhammad kepada sahabat Ali. Setelah kita berwudu dan terakhir adalah membasuh delamaan atau telapak kedua telapak kaki, kita membaca surat Al-Qadr. Insya Allah susah-susah, sedih-sedih dihilangkan oleh Allah. Orang itu hidup mesti punya kesedihan. Meskipun kadang-kadang ekonomi tercukupi, tapi namanya hidup ya ada saja anginnya yang membuat dia tidak bahagia. Kadang-kadang ada omongan sih lewat di telinga, langsung cuma gini tak loh Mbak, ayo kebetulan kena apa loh, langsung mau mikir ya kan. Orang itu kan tingkat sensitifnya tidak sama. Ada yang gituan, ya bagus lah, berarti kulitku ini normal, harus kulit garam menghilangkan kotoran. Tapi yang sensitif tidak, hari harus dan lain sebagainya. Kadang-kadang baru ketemu saja, Mbak sehat tak? Iya sehat. Kenapa sih? Kok kelihatan kurus kering? Wah, baik aku. Jadi sih ngomong gitu, makanya jadilah orang itu berbicara bisa indah bagi orang yang mendengarkan. Kok melihat temannya agak kurus atau agak legem, terus pikir deh ini sendiri, batin sendiri. Karena orang itu dikatakan seperti itu gak mesti senang, gak mesti senang. Bikinlah itu kamu suruh yang bagaimana orang itu bisa senang. Ya Allah Pak, lama gak ada kamu makin cantik deh, makin heboh. Masa temannya langsung keluar auranya. Dapat pahala loh, iya. Pahalanya apa? Sedekah sama dengan saudara. Dan kita ini kan gak kebiasaan komentar. Temannya pakai baju besar sedikit, ya Allah harus kurang orang dia tak ini. Lah kita itu saat mood signnya gak bagus, bicara sederhana menjadi tidak sederhana, terus mikir terus begitulah. Nah, sedih itu ada kalanya memang diharuskan, ada kalanya tidak boleh teruskan. Sedih apa yang kita memang harus sedih? Sedih manakala kita mulai introspeksi diri. Ya Allah, umur segini aku punya kegiatan manfaat apa? Amal kebaikan apa yang aku bisa wariskan? Itu pantas kita untuk bersedih. Tapi bersedih yang sifatnya adalah untuk menuju lebih baik. Jangan apa itu angan-angan saja tapi tidak ada aksi. Ya Allah, suwe-suwe setrol, sedih tok, tidak ada ekspresi untuk membenahi diri. Kita harus sedih. Ya Allah, umur sudah bertambah, ibadah juga tidak bertambah. Umur sudah bertambah, saya tidak punya amalan yang istimewa. Umur sudah bertambah, saya nggak punya jariah amal yang bisa diteruskan anak. Mari dengan istiqomah di mana ini anggap ini sebuah istiqomah untuk diri kita sendiri. Al istiqomah itu khairun min alfi amal. Juga kita niatkan untuk jariah. Semoga nanti rutin manakib ini berlanjut terus sampai ke anak cucu kita. Jenengan mengajaknya kepada kita, dilanjutkan sampai kita sudah ini dipanggil oleh Allah, rutin ini masih hidup. Pendiri-pendirinya ini akan menjadi jariah amal yang terus mengalir dilanjutkan oleh orang lain. Man sanna sunnatan hasanatan falahu mithlu ajri amsalih. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang melakukan amal tersebut. Nah, jangan enak-enak untuk berbuat kebaikan, karena kebaikan ini akan selalu dicatat kebaikannya. Kecil apapun kita akan mendapatkannya, dan sekecil apapun kejelekan itu juga kita akan mendapatkannya. Makanya perbanyak amal kebaikan supaya bisa menghapus kejelekan. Yang kedua, ada kesedihan yang tidak perlu diterus-teruskan. Itu tadi kesedihan yang untuk mengintrospeksi kita supaya menjadi lebih baik.
Iya, anak-anak saya sudah matang semuanya, sudah berkeluarga, sudah bersuami, sudah beristri. Alhamdulillah, berarti saya sudah merdeka. Jatah untuk memberi anak-anak sudah enggak lagi, karena sudah ditanggung suami. Berarti saya harus memperkaya urusan akhirat. Nah ini kita harus punya mindset yang seperti itu. Jangan kita sudah dibebaskan oleh Allah, anak sudah menikah, sudah ada suami, mindset kita masih, aku tak jalan-jalan, aku kepingin merehab orang, tak jalan-jalan, aku kepingin merehab jodoh, tak jalan-jalan, merehab terus, merehab terus dan seterusnya. Nah ini kita harus terus berintrospeksi supaya kelak kita tidak menjadi orang yang rugi. Paling tidak benar-benar gelombang pada saat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah sudah selesai membangunkan anak ini, sudah selesai membangunkan anak yang kedua, anak yang ketiga. Alhamdulillah sekarang tinggal merdeka. Allahumma alhamdulillah sudah selesai mengkuliahkan, sudah selesai. Alhamdulillah perlahan-lahan Allah tuntaskan kewajiban kita. Dan selanjutnya kita punya kewajiban yang lebih dari itu, yaitu kewajiban mempersiapkan akhirat. Nah ini baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, insyaallah atas nasihat Nabi Muhammad SAW dalam kitab Wasiatul Mustafa, Allah akan menghilangkan kesedihannya. Baik itu kesedihan yang muncul dari hati sendiri karena gelisah, atau kesedihan yang karena angin yang tidak nyaman didengarkan di telinga, ataupun sesuatu yang lainnya. Sifatnya pokoknya sedih akan dihilangkan oleh Allah. Sahabat-sahabat, ini tadi berkaitan dengan wasiat Nabi Muhammad tentang masalah itu. Bagaimana? Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, wudu itu adalah syaratnya airnya harus mengalir. Kalau tidak mengalir berkenaan asal, misalkan ditisui di plek kan berkenoleh. Kalau mengalir meskipun satu botol bisa mengalir terus melewati semua batas-batasnya, gitu masalah. Tapi kalau tidak melewati batasnya kayak di plek kok, gitu boleh, karena air yang mengalir itu bisa menghilangkan najisnya. Kalau di plek malah gembul sampai najisnya. Di sini ada kotoran, sampai plek oh tak jadi cepat. Iya Pak, logikanya kan seperti itu. Oke, misalkan sebotol itu, kalau memang mengalir dan cukup, ya tidak masalah. Tidak cukup, ya tidak cukup. Artinya hikmah itu adalah tetap harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mengaliri bagian-bagian yang harus terkena wudu. Jangan terus penghemat sak gelas tok. Cok, penghemat ini terus di cara seperti itu tadi ya, diseka. Bukan, wudu itu syaratnya harus airnya mengalir. Kalau tidak mengalir, tidak boleh. Mengalir di bagian ini, bagian anggota tubuh yang kena wudu. Nah ini air itu yang sudah dipakai berwudu namanya bersuci, namanya air mustahab. Air yang sudah dipakai bersuci namanya air mustahab. Jadi tidak hanya wudu saja, masih jenengan mandi besar kok habis dipakai wudu ya kan? Saya dipakai mandi ya, airnya namanya air mustahab. Maka supaya lebih amannya harus ambil air, kalau dulu pakai diblek gitu, dibolongi gini ya. Nah di padasan. Kalau sekarang sudah nggak pakai padasan, langsung ada keran sendiri, kamar mandi sendiri, sini keran sendiri. Lah pakai ini mawon. Karena air ini kalau nyipratnya
Berbeda dengan air yang di kamar mandi, di kolamnya kamar mandi. Jenengan wudu, ya kan? Setelah wudu sampai nyibuk ini, air di sini, netes di sini. Nah, kalau tidak sampai 2 kolam, airnya namanya mustahab. Kalau sudah 2 kolam sih tidak masalah. Nah, biasanya kamar mandi yang di Surabaya ini rumahnya kan kecil-kecil, ya, itu kurang dari 2 kolam. Nah, sekarang yang aman itu kayak kamar mandi kering gitu kan, Surabaya ya, kamar mandi pakai shower lah, belalah, pokoknya nggak tahu shower, dorong lo ke mandi padahal cantik gitu ya, juga bahaya ya. Itu kalau wudu mending di kerannya saja. Naik mandi sementara untuk sabunan untuk apa di kolamnya, bilasan terakhir anu di keran supaya tidak kena air mustahab. Betul ini. Jangan di dalam kamar mandi. Baca suratnya setelah wudu kan. Kotor mungkin juga seperti perdebunan kotor. Nah, setelah keluar dari kamar mandi kan habis basuh kan sudah selesai. Ya kan mesti keluar dari kamar mandi lah sambil berjalan dengan baca surat Al-Qadr. Gak harus duduk, gak harus apa, sambil berjalan. Sambil duduk nggak mau berarti gak harus. Yang penting yang di sini diajarkan itu mandi, basuh telapak kaki, baca surat Al-Qadr. Yang keluar dari area kamar mandi, karena di kamar mandi nggak boleh baca surat. Dibaca mawon doa setelah wudu, setelah itu surat Al-Qadr. Dibalik Al-Qadr dulu, doa setelah wudu dibuat nopo-nopo. Yang penting terbaca daripada boten bocor. Alhamdulillah pertemuan ini sahabat-sahabat Islam kelihatan cerah-cerah, sehat-sehat semuanya. Semoga di minggu depan insya Allah tanggal 18 Desember ya, minggu ketiga kita akan bertemu kembali. Semoga dalam keadaan yang lebih bahagia, sehat walafiat, dan mendapatkan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Allahumma shrah sudurana wastur uyubana waghfir dhunubana wa amin khawfana wa ruddana ila ahlina min gurbatina salimina wa amina ghayra khazaya wa namatulin. Allahumma ighfir lana bisolihati a'malina waj'alna min ibadika sholihin minal ladzina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma inna nas'aluka murafaqatan nabiyyika fil jannati ma'al afiyah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar